Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamnya Snoop yang sombong pasti kelentang. Masih bareng saya Rizky Haji. Welcome to the club. Nah, di video kali ini saya akan mereview ya, ini hasil dari Ryzen yang kemarin saya sempat bikin BMax teman-teman. Jadi ini saya akan review kira-kira part-part apa aja yang saya gunakan untuk membuild si BMax dari Ryzen ME chassis ini. By the way, disclaimer dulu ya teman-teman, ini saya menggunakan settingan BMax ya. Jadi buat teman-teman yang mau build untuk side damper, untuk damper style atau damper-damper yang lain, silakan disesuaikan aja sesuai dengan regulasi di tempatnya masing-masing ya. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian depan dari si BMax Ryzen ME chassis ini teman-teman. Jadi untuk chassis ini jadi sebelum kita masuk ke chassis selanjutnya ya, ini by the way saya menggunakan bumperless ya teman-teman. Jadi untuk bagian bumpernya itu saya tidak pasang ya, jadi bisa disebut sebagai bumperless BMax ya teman-teman. Nah, untuk bagian depan ya, bagian part yang pertama ini sebelumnya saya akan buka dulu ya teman-teman. Walaupun dia itu BMax ya, ataupun udah di upgrade teman-teman, dia itu masih bisa dikunci bodinya, itu yang paling penting ya. Jadi saya itu tipikal orang yang masih suka dengan hal-hal yang sifatnya original gitu teman-teman. Kita buka dulu. Nah, untuk bagian depan nih ya, yang pertama ini saya gunakan untuk stay rollernya ya, ini menggunakan roller stay for VZ chassis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli advance pack dari Neo VQS ya, kalau nggak salah itu teman-teman pasti akan dapat yang model seperti ini. Tapi yang saya gunakan di sini adalah yang HG teman-teman. Jadi stay HG for VZ chassis. Dan untuk mas dampernya ini saya gunakan mas damper ini, mas damper berbentuk mangkok ya teman-teman. Nah, untuk rollernya saya gunakan roller Naga ukuran 13-12 mm with rubber ya teman-teman. Nah, untuk si stabilizernya saya gunakan stabilizer warna merah biar matching dengan si body Ryzen-nya. Nah, untuk bagian tengahnya ini karena bumperless ya teman-teman, saya gunakan Super X chassis ya. Jadi nanti akan saya perlihatkan secara detail ya. Dan untuk bagian bawahnya ini saya gunakan stick es krim atau reinforced plate untuk underguard-nya. Nah, kita masuk ke bagian bannya. Ini saya gunakan ban marun, tipe marun ya, medium yang udah dibubut. Nah, kita masuk ke stage kedua atau tahap kedua, yaitu bagian tengahnya teman-teman. Nah, untuk bagian tengah ya saya gunakan side stay for air chassis. Ini yang versi terbaru ya teman-teman. Jadi sengaja ini saya pakai for air chassis karena ini paling oke gitu saya gunakan di ME chassis ini. Sebenarnya bisa menggunakan side stay for MA chassis ya, tapi itu kayak terlalu kecil ya. Dan seperti inilah pemasangannya. Nanti untuk pemasangan seperti apa akan saya buatkan di video selanjutnya mungkin ya. Dan untuk bagian tengahnya saya gunakan mas damper ini berbentuk galon. Nah, ini dia berbentuk galon. Dan untuk bautnya saya gunakan baut yang tipe seperti ini. Ini baut baja ya teman-teman. Yap, itu dia untuk bagian tengah menggunakan side stay for air chassis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian belakang. Untuk bagian belakang atau akar bagian belakang ini saya gunakan seperti ini teman-teman. Bagian bawahnya ini akan saya spill dulu. Jadi untuk bagian bawah supaya dia membuat efek long tail ya, barangkali saya gunakan ini ekstensi for MS chassis ya teman-teman. Jadi ini adalah short plate for MS chassis. Gunanya buat apa? Supaya dia tuh lebih mundur ke belakang untuk pemasangan dari brake stay-nya. Untuk underguard saya gunakan ini dia, stay for Super X chassis ya, yang terbaru teman-teman. Dan ini HG semua yang saya pakai. Dan saya pasang mundur ke belakang. Gunanya supaya apa? Supaya dia tetap bisa dikunci ini teman-teman. Jadi kuncinya itu bisa masuk ke dalam sini gitu. Dan untuk bagian brake stay-nya saya gunakan brake stay standar ya. Walaupun sekarang yang 2026 itu ada yang terbaru ya, yang brake stay-nya itu dia di sini udah rata ya teman-teman. Nah, untuk bagian atasnya ini agak mengambang nih. Saya gunakan pemasangan seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa aplikasikan si akar belakangnya itu untuk pemasangan FMA chassis ya teman-teman. Jadi untuk bagian roller stay-nya saya gunakan Super X chassis seperti untuk FMA ya. Dan untuk rollernya ini saya gunakan roller 19 mm
untuk bagian atasnya ini saya gunakan roller 19 mm with rubber warna merah supaya matching dengan si body Ryzen-nya. Saya tuh suka yang estetik gitu teman-teman. Dan untuk bagian atasnya saya gunakan stabilizer ya. Ini untuk super tuh biasanya di bagian tengah ya. Jadi untuk Shining Scorpion itu biasanya dapat seperti ini. Ya, pemasangan itu sebenarnya buat pajangan aja biar lebih matching dengan bagian bodinya. Yang kedua, pemasangan si stabilizer ini itu buat mengurangi bagian baut yang mencungak gitu ya. Nah, untuk mas dampernya sendiri saya gunakan mas damper berbentuk silinder seperti ini teman-teman. Ini mas damper silinder. Dan untuk ball capnya ini saya gunakan ball cap warna merah supaya apa? Lagi-lagi untuk memadupadankan dengan si body Ryzen-nya. Nah, jadi kalau misal dipasang itu bisa teman-teman. Ya, saya akan demokan pemasangannya. Seperti ini. Nah, bagian bawahnya ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini masih bisa dikunci. Ini tinggal terkunci deh. Ini dia BMax Ryzen MH chassis. Nah, menurut teman-teman gimana? Silakan komen-komen aja di bawah ini ya, kira-kira apa sih yang bisa di-upgrade lagi dari si Ryzen MH chassis ini selain dari BMax ya. Untuk side dampernya mungkin akan saya buatkan di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk masing-masing regulasi itu berbeda-beda tergantung dari tempatnya. Nah, ini saya gunakan standar pembuatan BMax ala Jepang lah ya gitu teman-teman. Jadi di Jepang itu biasanya agak aneh-aneh dan saya juga pengen buat yang aneh-aneh, yaitu bumperless dari si MH chassis ini. Itu aja teman-teman review singkat untuk BMax Ryzen MH chassis ini. Nah, buat teman-teman semua yang tertarik dengan video ini silakan like, comment, dan share video ini ke teman-teman lain biar semakin berkembang videonya ke yang lain gitu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu juga gimana sih saya membuat si BMax MH chassis ini, silahkan komen-komen aja di bawah ini dengan komentar, "Bang, buat tutorialnya." Nggak harus kayak gitu ding. Ini komen aja di bawah ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada diskusi silahkan komen-komen aja di bawah ini. Sekian video dari saya. Silahkan like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau suka. Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain supaya video ini semakin jauh ke antero dunia, bahkan sampai ke Jepang ya. Thanks for watching. Jangan lupa juga subscribe karena subscribe itu gratis. Dan supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya dan teman-teman nggak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga join membership ya biar teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten eksklusif dari Toys Noob ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan special badge dari Toys Noob. Jadi teman-teman bisa komentar dengan menggunakan emoji-emoji yang keren-keren tentunya. Itu aja teman-teman, sekarang lagi musim hujan, musim banjir juga. Pokoknya stay safe, keep healthy, and as always, see you next time di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelantang. Dadah. Keren banget sih ini. Let's go.